Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada presentasi siang hari ini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai yang pertama, yaitu komponen dasar dalam komputer. Baik, untuk yang pertama sendiri yaitu mengenai hardware store atau perangkat keras, di mana perangkat keras tersendiri ada berbagai macam. Untuk yang pertama yaitu ada CPU, ada keyboard, ada monitor, dan ada modem. Selain itu, dalam komponen dasar dalam komputer ada juga yang namanya software atau perangkat lunak, di mana beberapa dari software tersebut yaitu yang pertama yaitu untuk mengolah data. Software untuk mengolah data, selain mengolah data juga ada software untuk presentasi data, software untuk membagi data, software untuk utility, dan software untuk bidang khusus. Itu bagian dari software ataupun perangkat lunak. Lanjut pada faktor yang harus diperhatikan untuk memilih tempat penyimpanan. Yang pertama yaitu besar data dan jumlah peningkatan atau penyimpanan data. Jadi kita harus memilah terlebih dahulu data yang akan kita simpan itu berapa besar untuk dimasukkan ke dalam jaringan kita ataupun di dalam perangkat kita. Yang kedua yaitu kecepatan akses data. Yang ketiga yaitu pertimbangan diakses oleh server atau tidak. Yang keempat yaitu uptime dan downtime. Yang terakhir yaitu mengenai harga. Selanjutnya yaitu hal yang menjadikan dasar lebih produktif, yaitu antara lain yang pertama, satu kemampuan CD-ROM dalam menyimpan informasi dalam jumlah yang besar, dan yang kedua, tingkat fleksibilitas CD-ROM dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga, dengan menggabungkan multimedia CD-ROM telah mematikan peranan yang penting dalam proyek-proyek pelatihan. Dan yang keempat, munculnya CD-ROM di pasar telah memotivasi produsen software dan hardware dalam mengembangkan dan meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan multimedia training dengan format CD-ROM akan lebih mudah, lebih murah, dan tentunya fleksibel dalam menyesuaikan waktu. Assalamualaikum, saya Delima Sudaryandani. Saya salah satu kelompok dari kelompok 11 akan melanjutkan presentasi dari Mas Ipul. Yang pertama tentang pengertian beberapa media penyimpanan elektronik. Pertumbuhan dan perkembangan media penyimpanan sangatlah signifikan terlihat dari riset dan membuktikan bahwa setiap tahun media penyimpanan mengalami pertumbuhan 2 kali lipat. Intinya, jadi media penyimpanan ini terus berkembang, semakin maju, semakin pesat dan banyak peminatnya, dan semakin banyak fitur-fitur yang ditawarkan. Faktor yang diperhatikan dalam memilih tempat penyimpanan yang pertama besar data dan jumlah peningkatan atau penyimpanan data seperti 2 GB atau 18 GB. Terus kecepatan akses data. Ketiga, pertimbangan diakses oleh server atau tidak, uptime atau downtime, harga. Keberadaan media penyimpanan dan elektronik dalam dunia bisnis maupun non-bisnis memiliki arti yang sangat penting bagi para pengambil kebijakan, seperti CD-ROM, DVD-ROM, HD, standar HD, dan lain-lain sebagainya. Manfaat media penyimpanan dalam data elektronik digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan promosi produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka, dan memperoleh akses database dalam berbagai bidang dari penggunanya. Dan kini, penyimpanan data elektronik ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan untuk memudahkan hal tersebut ya, untuk memudahkan dalam melihat bagaimana pemproduksian, bagaimana pendistribusiannya. Software, media penyimpanan, yang tadi kan hardware, yang ini kan softwarenya. Dengan meningkatkan jumlah CD-ROM dan DVD-ROM, tentunya akan memotivasi produsen
untuk membuat aplikasi sejarah singkat internet. Dikenal sebagai tahun geofisikal internasional, yaitu tahun yang dikenang oleh pengumpulan informasi tentang atmosfer lapisan atas selama periode waktu tertentu. Pengertian internet yaitu internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Semakin hari kebutuhan komputer ini akan semakin meningkat dan banyak penggunanya, dan penggunanya sangat luas sekali. Terima kasih, itu presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Kanifatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan fasilitas dalam internet. Yang termasuk dalam fasilitas internet yaitu World Wide Web atau sering disebut dengan WWW, email, telnet, FTP, mailing list, dan juga unsur news. Salah satu fasilitas dalam internet yang pertama yaitu chatting, di mana dalam chatting ini berisi pesan yang dikirim melalui aplikasi-aplikasi. Yang kedua yaitu newsgroup. Newsgroup ini berfungsi sebagai forum diskusi atau tukar pikiran antara para anggotanya. Selanjutnya yaitu Voice over Internet Protocol atau disebut dengan VoIP, teknologi yang memungkinkan percakapan jarak jauh melalui media internet. Dalam VoIP ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu dari kelebihan VoIP itu sendiri. Dari kelebihannya yaitu bisa memanfaatkan jaringan infrastruktur yang sudah ada, memungkinkan digabungkan dengan telepon lokal yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu berbagai produk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Yang kedua yaitu dari kelemahannya. Dari kelemahan VoIP itu sendiri yaitu yang pertama dari kualitas suara. Dari kualitas suara itu sendiri tidak sejernih dari jaringan PSTN. Yang kedua yaitu ada jeda dalam komunikasi. Yang terakhir yaitu peralatan yang relatif lebih mahal. Seiring berkembangnya teknologi dan juga informasi, komunikasi berkembang menjadi suatu bisnis tersendiri. Ada juga hambatan-hambatan yang didapati, yaitu yang pertama masalah infrastruktur, yang kedua yaitu masalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang terakhir yaitu kemampuan individu dalam berkomunikasi. Ada juga beberapa informasi yang biasanya dicari dalam sebuah jaringan komunikasi itu sendiri, antara lain peluang kerja, produk gratis, software gratis, download gratis, mailing list gratis, dan lain sebagainya.